Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari-nya masih di bab itu kitab tentang iman. Kata beliau bab minad-din al-firaru minal fitan. Bab termasuk dari perkara agama adalah lari dari fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah secara bahasa artinya ibtila, ujian dan yang lainnya. Adapun secara syariat, fitnah itu mempunyai makna yang banyak. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan fitnah itu dengan beberapa makna. Demikian pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makna fitnah artinya ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, kami akan nabluukum, uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, fitnah, sebagai fitnah untuk kalian, artinya ujian. Dan terkadang fitnah artinya azab. Allah berfirman, "Dzuqu fitnatakum." Rasakanlah fitnah kalian ini. Artinya azab kalian ini. Dan fitnah juga mempunyai makna segala kemelut yang terjadi. Berupa itu entah peperangan dan yang lainnya. Itu disebut dengan fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya fitnah di zaman dalam tubuh umat Islam ini. Fitnah juga mempunyai arti hal-hal yang menyimpang dari agama, berupa kebid'ahan, berupa kemaksiatan, dan yang lainnya. Dan ini yang dimaksud dalam hadis tersebut, yaitu kita lari dari fitnah yang bisa merusak agama kita, berupa syubhat, syahwat, dan yang lainnya. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah itu Al-Qa'nabi. Dia salah satu perawi Muwatta yang terpercaya. An Malik, yaitu Malik bin Anas, di mana beliau Imam Darul Hijrah dan imamnya mazhab Maliki. Dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau perawi yang sangat thiqah, mutqin, Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Abi Sa'sa'ah. Dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Abi Sa'sa'ah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan." Hampir-hampir sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Wa mawaqi'al qatar, yang di tempat-tempat berkumpulnya air hujan, yaitu lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan, ia lari membawa agamanya dari fitnah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini, di saat fitnah yang sangat merajalela, kita berusaha untuk lari, dan seorang mukmin berusaha untuk lari dari fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini hal-hal yang bisa merusak agama, berupa syahwat, berupa syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dan yang lainnya. Hadis ini ikhwatul Islam, kita syarah di sedikit demi sedikit. Kata beliau, hampir-hampir harta yang paling baik bagi seorang muslim nanti kelak kapan? Di saat menebarnya fitnah yang luar biasa dan dahsyat, di mana hampir-hampir seorang mukmin tidak bisa menyelamatkan agamanya kecuali dengan lari dari fitnah tersebut. Kata Rasulullah, hampir-hampir sebaik-baik
harta seorang muslim pada waktu itu adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Ini menunjukkan keutamaan kambing. Ya. Di mana kambing adalah merupakan hewan yang istimewa ya. Bagaimana tidak? Yang pertama bahwa para nabi dan rasul dahulu, kata Rasulullah, semua nabi pasti pernah mengembalakan kambing. Semua nabi pernah mengembalakan kambing. Ya, tidak sapi, tidak unta, tapi kambing. Kenapa? Ya, karena itu menunjukkan keistimewaannya. Di antara keistimewaan kambing bahwa Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk memelihara kambing. Kata Rasulullah, ittakhidul ghanam fa inna barakah. Ambillah kambing sebagai hewan peliharaan. Karena ya kambing itu berkah, kata Rasulullah SAW. Di antaranya juga ya bahwa kambing itu ternyata, kata Rasulullah SAW, ya domba itu adalah binatang surga. Ya. Kata Rasulullah, fa innaha min dawabil jannah, karena ia adalah termasuk binatang surga. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa yakum. Di antaranya juga bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk sholat di kandang kambing. Ya. Rasulullah sallu fi marabidil ghanam. Salatlah di kandang-kandang kambing, Masya Allah. Dan jangan salat di tempat di kandang-kandang unta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya akhi, ini menunjukkan bahwa memang kambing adalah hewan yang istimewa yang dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya daripada binatang ternak. Kata Rasulullah, hampir-hampir harta yang paling baik bagi seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Hadis ini menunjukkan seorang muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk lari dari fitnah. Fitnah yang dimaksud sebagaimana saya sudah sebutkan tadi di sini, dia adalah seperti syubhat, syahwat, yang sesuatu yang bisa merusak agama seorang hamba. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman fitnah itu akan bergelombang, dahsyat, silih berganti, menerpa kehidupan kaum mukminin. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW sabda, taji'ul fitan fayuraktiku ba'duha ba'da. Akan datang fitnah sehingga fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min. Fitnah datang. Mukmin berkata, hadhi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Kenapa demikian? Karena si mukmin khawatir apabila agamanya rusak, akhi. Maka ia mengatakan, ini akan membinasakan diriku. Ini menunjukkan seorang mukmin tahu bahwa ini adalah perkara fitnah yang akan bisa merusak agamanya, merusak hatinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin berusaha untuk mengenali fitnah yang bisa merusak agamanya. Bukan kemudian kita sengaja jatuh ke dalam fitnah atau perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita terjatuh kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini sudah saya sebutkan tadi, maksudnya perkara-perkara yang bisa merusak agama seorang hamba, berupa syubhat dan syahwat. Fitnah di sini jangan diartikan fitnah secara bahasa Indonesia, ya. Itu tuduhan, ya. Fitnah, kata Rasulullah SAW, taji'ul fitnah, datang fitnah, kata Rasulullah. Fayaqulul mu'min, si mu'min berkata, hadhi muhlikati, ini akan membinasakanku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faman arada an yuzahza anin nar wa yudkhalal jannah. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Hendaklah kematian itu mendatangi dia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa-apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang khawatir apabila fitnah itu menghancurkan dia dan merusak agamanya, hendaklah ia lari selari-larinya, sejauh-jauhnya. Ya, kata Rasulullah SAW, hampir-hampir sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di
puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah. Namun bagi mereka yang mampu bergaul dengan manusia dan ia bisa untuk mempengaruhi mereka, dan ia pun bisa untuk mendakwahi mereka, mewarnai mereka tanpa diwarnai, maka tentu ini lebih baik. Karena Nabi SAW bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar ya dengan gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Maka akhi, agar kita selamat dari fitnah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, selalu kita menghadiri majelis ta'lim. Karena kata para ulama, orang yang selalu menuntut ilmu Allah, duduk di majelis ta'lim, ia insya Allah akan selamat dari fitnah. Sebab ketika ia duduk di majelis ta'lim, ya, bersama orang-orang salihin, ia pun dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat, turun padanya ketenangan. Ya, kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, akan dilingkupi oleh rahmat Allah, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Betapa ya menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, insya Allah itu bisa menghindarkan kita dari fitnah. Yang kedua, ya, agar kita terhindar dari fitnah. Fitnah yang dimaksud ini sekali lagi sesuatu yang bisa merusak agama seorang hamba berupa syubhat dan syahwat. Itu kita harus bisa memilah dan memilih siapa teman kita. Tidak ada istilah kita mengatakan saya bergaul dengan siapa saja. Di akhir zaman yang begitu telah rusak, keimanan kita lemah dan yang lainnya. Bila kita bergaul dengan siapa saja, kita akan terseret. Ya. Tapi jadikan teman-teman dekat kita, jadikan teman-teman yang Masya Allah kita curhat kepadanya adalah orang-orang salihin. Makanya kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Ya. Sehingga dengan adanya dia punya teman-teman saleh itu, dia yang akan mengingatkan kesalahan dirinya. Ya. Dia punya teman-teman yang saleh itu, Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah, ya, yang memberikan motivasi ya ketika ia futur dan yang lainnya. Yang ketiga, akhal Islam, agar kita terjauh dari fitnah, kita berusaha semaksimal mungkin, ya akhi, azakumullah wa iyyakum, ya, untuk menyibukkan diri dengan amalan saleh. Beramal saleh itu menyibukkan diri dengan zikir, dengan membaca hal-hal yang bermanfaat, ya. Demikian pula mencari nafkah dan yang lainnya yang sifatnya amalan saleh. Maka yang seperti ini insya Allah, ya, amalan saleh itu akan memberikan kekuatan pada hati kita. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan saleh itu bisa menjaga stamina ya hati seorang hamba. Kemudian yang keempat, agar kita terhindar dari fitnah, jauhi tempat-tempat yang di situ banyak fitnah. Ya, di situ banyak maksiatnya, di situ banyak syubhatnya, di situ banyak syahwatnya. Yang dikhawatirkan hati kita dia akan menjadi kelam atau ada padanya goresan-goresan hitam di hati kita. Makanya ya, seorang muslim yang ingin menyelamatkan dirinya dan hatinya dari fitnah, jangan sering-sering datang ke tempat-tempat yang di situ banyak fitnah. Kadang ya kita melihat di tempat-tempat seperti mall yang besar, di sana banyak perempuan yang telanjang. Ya, sering-sering pergi ke sana pun akhirnya malah menyebabkan
ya kita akhirnya terkena fitnah tersebut. Apalagi kalau kita pergi ke tempat-tempat bioskop dan yang lainnya yang di situ, masya Allah, campur baur laki-laki wanita, ya. Maka tidak layak bagi seorang muslim mendatangi tempat-tempat seperti itu, sebab hal seperti ini malah mencampakkan diri kita kepada fitnah yang bisa merusak hati kita, ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Kecuali kalau kita pergi ke mall untuk keperluan belanja dan yang sudah selesai. Adapun kita sering-sering atau apalagi buat mejeng di sana seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, tidak layak bagi orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Yang di sana terjadi ikhtilat, wanita-wanita telanjang bertebaran. Kecuali kalau memang mallnya mall Islami, ya, yang semuanya diwajibkan pakai jilbab dan yang lainnya. Seperti halnya di Saudi sana, masya Allah, ya mall-mallnya luar biasa. Di saat azan langsung ditutup dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yang paling berilmu ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana tidak ada orang yang paling berilmu tentang Allah kecuali Rasulullah. Maka Rasulullah orang yang paling takut kepada Allah. Karena semakin seseorang dalam ilmunya tentang Allah, ya hendaknya itu memberikan pengaruh rasa takut yang luar biasa kepada Allah, rasa cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi, dan bahwasanya pengetahuan itu adalah perbuatan hati. Ya. Di qaulihi ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah memberikan sanksi-sanksi kepada kalian disebabkan perbuatan hati-hati kalian itu, niat-niat kalian. Ya, maksudnya tergantung niatnya. Ya, kalau kita melakukan sebuah perkara yang mubah, niatnya untuk kebaikan, ya Allah berikan pahala. Kalau yang kita melakukan perkara atau melakukan suatu perbuatan dengan niat keburukan, sesuai dengan niatnya. Ya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad. Haddatsana Muhammad qala ya akhbarana Abdah, dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, semoga Allah meridainya. Muhammad di sini itu Muhammad bin Salam. Ya, Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Dan Abdah yang dalam hadis ini bernama Abdah bin Sulaiman Al-Kufi, seorang perawi yang thiqah juga. Dan Hisham di sini itu Hisham bin Urwah bin Zubair, dan ayahnya itu Urwah bin Zubair. Dari Aisyah bibinya Urwah, semoga Allah meridainya, dan ia adalah istri Nabi SAW yang paling dicintai oleh Rasul. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadli sarid ala sairit ta'am. Keutamaan, keistimewaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita itu bagaikan sarid, ya. Sarid itu apa ya? Kambing yang berkuah campur dengan roti gandum. Dan waktu itu adalah makanan yang paling istimewa di zaman Rasulullah SAW. Ya, seperti sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan akhirat. Ya. Qalat, Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Apabila memerintahkan mereka, beliau perintahkan dari amal yang mereka mampu lakukan. Qalu, lalu para sahabat berkata, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tapi kami itu tidak sama dengan engkau. Kalau engkau kan sudah diampuni oleh Allah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kami tidak. Fayaghdab hatta yu'rafal ghadabu fi wajhih. Maka Rasulullah SAW pun marah sehingga kemarahan itu terlihat di wajahnya. Ya, karena Rasulullah kalau marah itu terlihat wajahnya memerah. Ya. Lalu beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana.
Ya, sesungguhnya yang paling bertakwa dan paling berilmu tentang Allah di antara kalian adalah aku, kata Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan, akhi, ya, bahwa Rasulullah SAW apabila memerintahkan umatnya, beliau perintahkan sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Rasulullah SAW membenci sikap berlebihan. Kata kalau beliau, iyyakum wal ghuluw, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian bersikap gulu, berlebih-lebihan. Apa itu gulu? Gulu itu artinya melebihi batasan-batasan yang telah disyariatkan, atau melebihi kekuatan seorang hamba dalam ibadah. Ya. Rasulullah SAW apabila menyuruh pada suatu perintah, beliau perintahkan sesuai dengan kemampuan. Masya Allah. Betapa Islam ini agama yang mudah. Makanya kata Rasulullah SAW, inna dina yusrun, agama ini mudah. Wala yushaddu dina illa qalabah. Tidak ada yang memperberat agama ini kecuali pasti akan kalah. Bahkan dalam satu riwayat, ya, bahwa Rasulullah ketika masuk ke rumah Aisyah, didapati di sisi Aisyah ada seorang wanita, terlihat matanya sayu. Kata Aisyah, wanita ini ya Rasulullah luar biasa. Dia tidak pernah tidur malam dan selalu berpuasa di waktu siang. Ya, hebat sekali ibadahnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mah, alaikum bima tutiqun. Jangan seperti itu, kata Rasulullah. Hendaklah kamu melakukan perbuatan dari ibadah yang kamu mampu. Ya, ini orang memaksa-maksakan diri, menyiksa diri dengan ibadah. Itu bukan dari agama Islam, ya akhul Islam. Bahkan dalam riwayat Muslim, ya, ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang bagaimana sih ibadah Rasulullah SAW. Maka mereka pun mengabarkanlah kepada mereka, ya, tentang ibadah Rasul. Apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha. Rupanya mereka menganggap Rasulullah SAW ini kok ibadahnya remeh, ringan. Faqala ahaduhum, salah seorang mereka berkata, aina nahnu min Rasulillah. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah SAW kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Rasulullah kan sudah dijamin surga, sementara kita tidak. Lalu salah seorang mereka berkata, amma ana fa usolli laila kullah. Saya akan sholat semalam suntuk, saya tidak akan mau tidur, saya akan ibadah terus di waktu malam. Salah seorang lagi dari mereka berkata, amma ana fa asumud dahra kullah. Saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Yang satu lagi berkata, amma ana fala atazawwajun nisa, saya tidak akan pernah menikah, saya akan beribadah. Rupanya 3 orang ini, ya, ingin beribadah sungguh-sungguh kepada Allah dengan niat yang sangat baik sekali. Kemudian ternyata perkataan 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah, ya inna atqakum lillahi wa akhsyakum lillah ana, ya walakinni asumu wa aftir wa usalli al-laila wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah SAW, ya, demi Allah, aku ini lebih bertakwa dari kalian dan lebih takut kepada Allah dari kalian. Tapi aku sholat malam, aku pun tidur malam. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Aku pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, ya akhwat Islam, ya. Rasulullah SAW ya, tidak ingin umatnya itu berlebih-lebihan dalam melaksanakan dan mempraktikkan agama. Bahkan Rasulullah SAW marah besar, ya, kepada seorang sahabat yang menjadi imam di salat Isya, lalu ia membaca surat Al-Baqarah. Marah sekali, sampai-sampai Rasulullah bersabda kepada imamnya itu, afattan ant, apakah kamu hendak menimbulkan fitnah untuk manusia? Ya, subhanallah. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Di sini akhwat Islam, ya, betapa Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah SAW apabila memerintahkan umatnya, beliau perintahkan dengan perkara yang mereka mampu lakukan. Adapun yang tidak mereka mampu, Rasulullah Rasulullah berikan keringanan padanya. Ya, terlebih kaidah usul fikih berkata al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan
akan mendatangkan kemudahan. Akhul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian, ya akhi, a'azakumullah, rupanya para sahabat, ya, mereka beralasan apa, ya Rasulullah? Engkau kan tidak sama dengan kami. Engkau kan sudah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Ya, pantas saja kalau ibadahmu ringan. Sementara kami tidak ada jaminan. Maka Rasulullah marah mendengar ucapan mereka itu. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, yang paling berilmu tentang Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah aku. Ya, tapi aku tetap melaksanakan perintah apa ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Rasulullah SAW melakukan ibadah sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Rasulullah SAW pernah sholat malam di dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, pernah Ibnu Mas'ud ikut sholat malamnya Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, laqad hamamtu bi amrin su, sampai-sampai aku punya niat buruk, aku mau keluar aja, capek. Kalau itu Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa dalam ibadah. Kalau beliau sedang sholat sendirian, maka beliau sholat sepuas, ya, apa sepanjang-panjangnya. Tapi kalau beliau menjadi imam untuk manusia, beliau berikan keringanan padanya. Nah, inilah akal Islam, azakumullah wa iyyakum, agama kita. Jangan memaksa-maksakan suatu ibadah yang kita tidak mampu untuk melakukan, ya, dengan lama. Kalau kita sholat tahajud misalnya, mampunya hanya 1 jam, alhamdulillah, ya sudah. Ya, kalau kita sedang sholat tahajud, tiba-tiba kita ngantuk, kita lemas, ya udah istirahat aja, kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat demikian, sebutkan. Ya, fa idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud. Apabila seseorang dari kalian ngantuk dalam sholatnya, hendaklah tidur, kata Rasulullah. Jangan dipaksa-paksa. Maka dalam suatu riwayat Muslim, Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian didapati ada tali yang terikat di antara 2 tiang. Kemudian Rasulullah bertanya, ini tali siapa? Kata mereka, ini tali Maimunah ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam dan lelah, dia sholat sambil bergelantungan. Kata Rasulullah, hullu, lepaskan tali ini. Yusalli ahadukum ala nasyati, hendaklah seseorang sholat dalam keadaan ia semangat. Ya, subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW, ya, memerintahkan umatnya sesuatu yang mampu mereka lakukan. Demikian pula kita dalam beribadah pun sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa diri. Sebab ketika kita paksa-paksa melebihi kemampuan kita, ya, maka pada waktu itu biasanya kita akan cepat futurnya. Namun bedakan, ya, di saat kita malas, ketika ada malas ini harus dilawan betul. Ya. Yang dilarang adalah ketika kita sholat, saat tahajud misalnya, kemudian kita sudah lemah, letih, demikian pula ngantuk, tapi kita paksakan juga. Maka ini yang dilarang, dan itu ya akal Islam tercela, ya. Itu termasuk gulu berlebihan dalam mempraktikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam, dan kita menuju tanya jawab. Nah. Ya, baik. Karena ikhwan Islam azakumullah, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun Anda berada, bahasan yang telah disampaikan dari beberapa hadis kitab Sahih Bukhari mengenai fitnah, dan mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon 021 823 6543 atau di layanan pesan singkat, ya, di 0819 896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Junaidi, ya, di Gorontalo, betul? Dengan Yusuf. Oh, Pak Yusuf, ya, mohon maaf. Silakan Pak Yusuf. Iya, barakallahu fiik ya Ustaz. Barak. Iya, Ana mau tanya Ustaz, ada hadis tersebut katanya dari Umar radhiyallahu an, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan menjulurkan kedua tangan beliau, dan beliau tidak mengembalikan tangan tersebut sehingga beliau mengusap wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Subulus Salam, diterjemahkan
diterjemahkan oleh Dr. Andus Abu Bakar Muhammad. Nah, saya pikir Ustadz barangkali ini hadis yang dipakai untuk berdoa biasanya orang yang mengusap muka. Mohon penjelasan tentang hadis ini Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tersebut Bapak, yang saya ingat adalah hadis yang lemah. Namun saya lupa perawi yang lemah yang ada dalam sanad hadis tersebut, ya. Di sini ada wifi tidak ya? Ada Sen. Berapa nomor ininya? Baik, kita lanjut ke ini. Kita angkat pertanyaan yang lain dulu, Ustaz. Bagaimana? Silakan. Ya, ya kita akan angkat pertanyaan yang lainnya, yaitu ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, apakah dalam meninggalkan larangan juga disesuaikan dengan kemampuan sebagaimana melaksanakan perintah? Berbeda. Kenapa demikian? Karena ikhwata Islam azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh." Apabila aku memerintahkan kalian, maka lakukan semampu kalian. Dan apabila aku melarang, maka jauhi. Rasulullah SAW mengatakan, apabila aku melarang, jauhi. Kenapa larangan atau sesuatu yang diharamkan itu tidak dikatakan jauhi semampu kamu? Pertama, karena semua orang mampu untuk meninggalkan larangan. Karena perbuatan meninggalkan itu lebih mudah daripada perbuatan melakukan. Perintah itu beban, dan tidak setiap orang mampu untuk melaksanakan beban tersebut. Maka ya, dalam masalah perintah, ini disesuaikan dengan kemampuan. Sedangkan larangan itu hanya sebatas meninggalkan. Sedangkan meninggalkan itu sesuatu yang sifatnya semua orang mampu. Hanya sebatas beban. Artinya meninggalkan itu artinya meninggalkan beban begitu. Meninggalkan beban itu ringan. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila aku larang kalian dengan suatu larangan, tinggalkan. Dan apabila aku perintahkan pada suatu perintah, lakukanlah semampu kalian. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, lalu bagaimana kalau keadaannya darurat? Nah, tentu ya, sesuatu yang dilarang itu, kata para ulama, ada dua macam. Ada yang dilarang secara zatnya, dan ada yang dilarang karena menjerumuskan kepada dosa. Sesuatu yang dilarang karena zatnya, itu diperbolehkan ketika ada darurat. Apa itu darurat? Darurat itu artinya, ya, sesuatu yang bisa membinasakan agama kita, atau jiwa kita, atau akal kita, atau harta kita, atau keturunan kita. Itu yang disebut dengan darurat. Ya. Maka sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan secara zatnya, seperti zina, seperti mencuri, seperti minum arak, demikian pula makan riba, ini zatnya sudah haram, maka hanya boleh di saat darurat saja. Adapun ya, sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada dosa. Contoh misalnya, Rasulullah SAW mengharamkan laki-laki memakai emas. Rasulullah SAW mengharamkan laki-laki memakai sutra. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan seorang laki-laki untuk tasyabuh dengan wanita. Maka ya, sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada dosa, kata para ulama, boleh ketika ada hajat. Apa bedanya darurat dan hajat? Darurat itu kalau ditinggalkan akan menimbulkan mudarat. Sedangkan hajat apabila ditinggalkan tidak akan menimbulkan mudarat, tapi kita butuh kepadanya. Ya,
Makanya Rasulullah SAW mengizinkan sebagian sahabat yang terkena penyakit gatal-gatal untuk memakai pakaian sutra. Ya, karena sutra itu ya, insya Allah biidznillah ya berkhasiat untuk menghilangkan gatal-gatal. Ya, untuk keperluan pengobatan Rasulullah SAW mengizinkan dan itu dibutuhkan. Demikian pula Rasulullah SAW melarang menjual kurma basah dengan kurma kering. Alasannya karena kurma basah apabila kering tentu akan berkurang timbakannya. Tapi Rasulullah SAW mengizinkan ya bagi mereka yang membutuhkan kurma basah silahkan. Nah ini kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada riba. Maka ini dikatakan dilarang karena bisa menjerumuskan kepada dosa. Maka itu boleh di saat hajat. Sedangkan sesuatu yang dilarang secara zatnya hanya boleh di saat darurat saja. Nah ini akal Islam azakumullah wa iyyakum ya. Maka kalau sesuatu yang dilarang sebutnya semua orang mampu, cuma meninggalkan riba, meninggalkan arak, meninggalkan judi, tinggalkan aja. Kadang yang membuat berat itu adalah ketika kita berkecimpung di situ. Ya, ada orang yang bekerja ya sebagai rentenir karena mata pencahariannya di situ. Ketika ia tahu riba, berat rasanya untuk meninggalkan. Kenapa? Karena sudah berkecimpung dalam dunia riba. Ya, kewajiban dia harus dia mujahadah, berjihad melawan dirinya. Dia tinggalkan. Semua orang mampu untuk meninggalkan. Ya, karena apalagi rezeki Allah masih banyak yang lain yang halal insya Allah. Nah ini Allahu a'lam. Nah. Yang hadis yang mengusap muka. Iya. Yang disebutkan tentang mengusap muka, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, bahwa mengusap muka itu memang terjadi ikhtilaf para ulama ya tentang masalah ini. Sebagian mengatakan bahwa mengusap muka itu mustahab, disukai. Ya. Sebagian mengatakan bahwa mengusap muka itu perkara yang hadisnya lemah dan itulah yang rajih, yang kuat. Ya, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif. Ya, namanya saya lupa, subhanallah. Di sini pun tidak disebutkan siapa nama perawi tersebut. Nantilah insyaallah ya kita akan bahas kembali tentang takhrij hadis tersebut. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khair. Dan demikian untuk Bapak Yusuf ya berada di Gorontalo insyaallah. Mungkin di kesempatan pekan yang akan datang bisa lebih perinci lagi dari jawaban mengenai hadis mengusap muka setelah berdoa. Baik, untuk selanjutnya kami buka kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Muhammad Prayoga nih dari Sambungu, Sumatera Barat, Ustaz. Iya, silakan Pak. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Menyimpang sedikit dari temanya, Ustaz. Silakan, Pak. Nah, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pembacaan Yasin, Ustaz. Di tempat saya ini, kalau ada orang meninggal, itu dibacakan Yasinan dari mulai malam 1 sampai 7 hari itu, atau memang ada sunnah dari Rasulullah SAW, Ustaz? Iya, Pak. Cukup ya? Yang pertama, Ustaz. Baik, cukup Pak. Satu saja dulu Pak ya. Cukup saja Pak, satu ya Pak. Iya, pertanyaan satu orang satu Pak ya. Masih banyak ini pertanyaan yang belum terangkat. Ya, silakan. Saya katakan dalilnya ada Pak, namun sayang lemah. Adapun dalil membacakan surat Yasin yaitu surah hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada mayat kalian. Namun di dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul. Abu Uthman bukan An-Nahdi dan ayahnya. Kemudian membacakan, ya disuruh membacakan 7 hari di kuburan. Ada juga riwayat dari seorang tabi'in, seingat saya namanya Al-Hasan Al-Basri atau siapa gitu, yang dia mengatakan bahwa ya mayat itu akan ditanya ya, di kuburnya selama 7 hari.
Maka dahulu mereka menyunahkan untuk memberikan makan selama 7 hari untuk si mayat tersebut. Namun sanadnya juga terputus, tidak ada yang sahih. Ya, sanadnya terputus sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Makanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka adalah dalil-dalil yang dhaif. Sedangkan hadis dhaif tidak bisa diamalkan dalam masalah-masalah yang sifatnya hukum, ya. Maka dari itu, ya, perbuatan-perbuatan tersebut tidak disyariatkan, wallahu a'lam. Nah. Iya, nah, silakan demikian untuk Bapak Wayaga yang berada di Sumatera Barat, ya, dan masih di layanan telepon, silakan di 0218236543. Iya, nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Dari Bapak Rizky di Aceh Loksmawe ini, Pak. Ya, silakan Pak Rizky. Iya, saya mau tanyakan. Jadi dulu saya sempat ngaji di tempat pengajian di sini, ya, Pak. Katanya yang orang yang tidak mempercayai kitab kuning itu murtad. Karena dia mengikuti hadis. Jadi kalau dia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, itu dia nggak benar kalau dia tidak pegang kepada kitab kuning. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak, kitab kuning itu adalah kitab yang ditulis oleh para ulama. Maka orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau merujuk kitab kuning itu murtad, ini ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh ulama manapun juga. Iya. Kalau yang dimaksud bahwa kitab kuning itu artinya kitab para ulama, maka ada orang berkata, saya tidak butuh kepada ulama. Kita katakan sebuah kesalahan besar. Iya. Kenapa? Karena kita oleh Al-Quran dan hadis disuruh untuk merujuk kepada para ulama. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tapi kalau yang dimaksud siapa yang tidak mau rujuk ke kitab kuning, maksudnya adalah bahwa Al-Quran dan hadis itu, ya, benar atau tidaknya harus dilihat kepada pendapat ulama. Maka ini sebuah kesalahan besar. Justru pendapat ulama yang kita tilai dengan Al-Quran dan hadis. Apabila pendapat ulama tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak boleh kita ikuti, ya akhwal Islam. Dan ini dengan ijma kesepakatan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan, Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'ah liqauli ahad. Kaum muslimin semua bersepakat bahwa apabila telah jelas kepada dia sunnah Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasul karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh. Ya. Bahkan Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla Rasul fa qawlu ma qalahu Rasul, fala tuqalliduni." Apabila kamu mendapatkan dalam bukuku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah SAW. Kalian jangan taklid kepadaku. Kalian jangan membeo kepadaku. Maka ya akhi, ya, orang-orang yang mengatakan kita tidak boleh kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis, harus ke kitab kuning. Kita katakan, apa maksud antum begitu? Apakah antum maksudnya menganggap bahwa kitab kuning tak ada salahnya bagaikan Al-Quran dan hadis? Apakah antum maksud itu artinya para ulama tidak akan mungkin salah? Ya, mereka orang-orang yang maksum begitu? Seperti halnya para nabi dan rasul. Ya, mereka berkata, ya kami tidak mengatakan bahwa kitab kuning tidak ada salahnya. Ya sudah, kalau kitab kuning itu tidak maksum, yang maksum hanya Al-Quran dan hadis, maka kita harus melihat dalil dari Al-Quran dan hadis sambil kita melihat penafsiran-penafsiran para ulama tentang hadis tersebut. Maka ini yang harus kita lakukan. Makanya manusia terhadap para ulama itu ada 3. Iya. Yang pertama, mereka yang mengatakan kami tidak butuh ulama. Cukup Al-Quran dan hadis saja. Lalu ia pahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sendiri. Ini kesalahan fatal. Ya, kenapa? Karena ya, para ulama lah yang betul-betul faham tentang Al-Quran dan hadis. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kita harus merujuk. Ya, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan hadis. Kelompok yang kedua mengatakan kita tidak butuh Al-Quran dan hadis, cukup kitab ulama. Ini pun juga sebuah kesalahan. Kenapa? Seakan-akan ulama tak pernah ada salahnya.
Seakan-akan ulama itu bagaikan nabi yang maksum. Ini pun tidak dibenarkan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah mengingkari perbuatan itu dalam hadisnya. Ya kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah an yultamasal inna min asyratis sa'ah an yurfa'al akhyar wa yudha'al an yurfa'al asyrar wa yudha'al akhyar wa yadhhar al-qawl wa yughlaqul amal wa tuqra fil qaumi bil mathnah laysa minhum man yunkiruha wa la man yughayyiruha. Wa qila famal mathnah ya Rasulullah? Famal mathnah? Qal maktutiba siwa kitabillah. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, orang-orang buruk akan dimuliakan, sementara orang-orang yang saleh ya akan dihinakan. Akan muncul pandai berucap tapi tidak akan kemudian dikunci pandai beramal. Dan akan dibaca pada suatu kaum al-mathnah kata Rasulullah, tidak ada di antara mereka yang berani untuk mengkritik, tidak pula untuk ya merubahnya. Lalu dikatakan apa itu al-mathnah? Ya dijawab yaitu ya, semua yang dijadikan panduan selain kitabullah azza wa jalla. Ya, kata Syekh Albani maksudnya kitab-kitab madhab yang seakan-akan tidak ada salah padanya. Sehingga ketika dibacakan padanya kitab kuning, seakan-akan kitab kuning isinya kebenaran mutlak yang tidak boleh disalahi. Seakan-akan ulama itu bagaikan nabi yang maksum yang tak pernah salah. Ini jelas kesalahan fatal, akhi. Kelompok yang ketiga inilah yang benar. Apa itu? Mereka mempelajari ya Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Namun mereka meyakini bahwa para ulama itu adalah manusia biasa. Ya, yang tidak lepas dari kesalahan. Maka kita ketika terjadi perselisihan para ulama, mereka melihat mana yang paling kuat dalilnya dan hujahnya. Itu yang diikuti. Adapun yang tidak sesuai dalil atau dalilnya lemah, itu yang tidak diikuti tanpa kita tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Nah, ini akhwat Islam azakumullah yang harus kita lakukan. Bukankah dalam Al-Quran Allah memuji para ulama? Ya. Ya. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat pun bersaksi dan ahli ilmu pun bersaksi, para ulama. Tapi Allah juga menyuruh ketika terjadi perselisihan untuk rujuk kepada kepada Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ini jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita lakukan ya akhi. Ya. Adapun mengatakan bahwa orang yang tidak merujuk kepada kitab kuning murtad, la ilaha illallah. Ini pemikiran mirip kaum pemikiran Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin hanya karena ya dosa-dosa besar yang mereka anggap itulah dosa besar. Maka dari itulah ya kewajiban kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah untuk berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Ya, Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya demikian untuk Bapak yang berada di Loksemawe Aceh. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat pertanyaan. Ada dari Tika yang berada di Bekasi. Assalamualaikum. Ya Ustaz, terkadang kita pernah menyakiti orang lain dengan tidak sengaja, baik dengan perkataan kita ataupun dengan yang lainnya. Bila orang yang kita sakiti berdoa, insya Allah pasti Allah kabulkan. Nah, jika musibah yang kita alami karena doa orang yang kita sakiti tersebut, maka bagaimana cara kita berlepas dari musibah tersebut, Ustaz? Sedangkan kita tidak mengetahui siapa orang yang telah kita sakiti. Jazakallahu khair. Pertama, akhi, apabila kita tidak sengaja menyakiti hati orang, sementara kita tidak ada niat untuk menyakiti hatinya. Ya. Dan pada waktu itu juga, ya kita tidak dalam rangka bukan untuk menyakiti hati orang. Mungkin ketika kita sedang bercanda dengan teman, rupanya ada orang yang mendengar candaan kita, lalu ia pun sakit hati dengan ucapan kita karena ya dia menganggap bahwa kita menyinggung hatinya. Ya, maka sesuatu yang di luar kemampuan kita dan ketidaktahuan kita, insya Allah tidak akan menjadi perkara yang dosa buat kita, insya Allah. Ya, kenapa? Pertama bahwa ya niat kita adalah bukan dalam rangka menyakiti hati orang lain.
Dan ucapan yang kita ucapkan pun sebetulnya tidak menyakiti. Tapi ada orang yang merasa tersakiti, ya sudah gimana lagi? Kita juga tidak sengaja. Allah berfirman, "Walaki yu'akhirukum bima kasabat qulubukum." Akan tetapi Allah memberikan dosa apa sanksi kepada kalian disebabkan amalan hati kalian. Ya. Kemudian ya akhi azakallahu ayyakum. Tapi kalau misalnya kita pernah menyakiti hati seseorang dan kita sengaja ingin menyakiti hati dia, maka segera minta maaf kepada dia. Ya. Segera kita minta maaf kepada dia. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man kanat indahu madlamah ala akhihi aw kama qala, falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, hendaklah ia minta maaf. Ya, hari ini juga. Ya, qabla an yakuna thammata dinarun wa dirham. Sebelum nanti pada hari kiamat kita tidak bisa membayarnya dengan dirham dan dinar. Nah ini akhi azakallah wa yakum, ya. Maka apakah musibah itu karena saya dahulu pernah menyakiti hati seseorang sementara saya tidak tahu siapa yang saya sakiti? Kita katakan tidak, musibah itu sebagai ujian buat kamu, menggugurkan dosa-dosa kamu dan yang lainnya. Ya. Kewajiban kita banyak istighfar kepada Allah. Ya. Adapun karena kita misalnya menyakiti hati orang karena kita juga tidak tahu kalau ternyata dia sedang ada masalah, lalu kita mengucapkan kata-kata yang sebetulnya sih nggak ada niat, tapi tak sengaja orang tersebut tersinggung, maka kita tidak ada kewajiban untuk mencari-cari siapa yang sudah saya zalimi dan yang lainnya. Ya, kewajiban kita adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita berusaha untuk beramal saleh. Kita pun juga berusaha untuk banyak berinfak dan yang lainnya. Allahu a'lam. Jazakallahu atas jawabannya demikian untuk yang bertanya. Dan masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ani yang berada di Makassar dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, apakah yang harus kita lakukan apabila ada tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kita yang sebenarnya hal tersebut tidak ada pada diri kita, bahkan bertentangan jauh. Nah, kapankah kita harus menyanggah tuduhan tersebut dan kapan kita harus diam, Ustaz? Iya, pertama ya akhwat Islam azakumullah, ketika kita dituduh ya dengan tuduhan yang tidak ada pada diri kita, cukup kita menyanggah saja, menepis bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar, selesai. Adapun kemudian kita ya terus-menerus berkoar-koar dan yang lainnya yang menyebabkan akhirnya semakin ya dengan kita berbicara pun juga tidak akan pernah selesai. Bahkan orang yang menuduh pun semakin menjadi-jadi dalam tuduhannya, sudahlah, biarin aja. Ya, lebih baik kita diam dan Allah lah yang akan menghisab dia. Ya. Dan dengan diamnya kita sebatas kita menjelaskan misalnya di media sosial bahwa itu adalah fitnah, bahwasanya yang benar begini, udah selesai. Yang jelas ya kalau memang mereka menfitnah itu di media sosial, ya kita balas di media sosial lagi, selesai. Ya, kita jawab seperlunya saja. Adapun menjawab dengan berlebih-lebihan lagi, maka ini bukan perkara yang baik ya akhwat Islam, bahkan terkadang malah menimbulkan fitnah, bahkan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin ataupun di tubuh ikhwah. Terjadi debat yang berkepanjangan dan yang lainnya. Sudahlah, ya. Itu adalah perkara yang tidak benar, selesai. Makanya ya akhi azakumullah, Imam Bukhari lihat beliau dituduh ya oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ya. Di mana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menuduh beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Gara-garanya Imam Bukhari waktu itu datang ke kota Nisapur. Kemudian ada seseorang bertanya, "Hai Bukhari, ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk." Imam Bukhari mengatakan, ya, bacaan kita termasuk perbuatan kita. Ya. Bacaan kita termasuk perbuatan kita, artinya suara kita ini makhluk. Al-Qur'annya bukan makhluk. Tapi orang ini salah memahami. Ya, dilaporkanlah kepada Imam Yahya Az-Zuhli.
Sehingga berakibat Muhammad bin Yadhuli pun mentahdir Imam Bukhari. Akibatnya Imam Bukhari pun terusir dan diusir dari kota Nisapur. Sikap Imam Bukhari bagaimana? Apakah beliau membantah dengan kencang juga? Tidak. Beliau hanya menepis saja. Ya. Beliau hanya mengatakan, siapa yang mengatakan ya bahwa aku mengatakan lafzi bil Quran makhluk, dia telah berdusta atas nama aku. Selesai. Iya. Dan bahkan beliau menulis kitab tentang khalqu af'alil ibad. Itu pun bukan dalam rangka membantah Muhammad Yahya Adz-Dzuhli, tidak. Iya. Beliau tidak ingin terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Beliau hanya sebatas menepis begitu saja, selesai. Ya, sehingga akhirnya beliau pun diusir di kota Nisapur. Kemudian diikuti oleh murid-muridnya yang setia seperti Imam Muslim yang tahu Imam Bukhari tidak salah. Ya, pergilah ke Bukhara. Di Bukhara ternyata ada masalah Imam Bukhari dengan gubernur Bukhara. Sudah begitu gubernur Bukhara dapat surat dari Muhammad Yahya Adz-Dzuhli, tambah lagi Imam Bukhari diusir lagi. Tapi subhanallah ternyata ya, para ulama setelah Imam Bukhari semuanya membela Imam Bukhari. Bahkan nama Imam Bukhari harum seharum-harumnya. Maka inilah ya akhi ya. Nah, ketika kita dituduh oleh seseorang, kita hanya sebatas mengklarifikasi bahwa itu tuduhan tidak benar, selesai. Adapun kemudian kita malah semakin menambah runyam keadaan, akhirnya terjadi perdebatan yang panjang, tidak ada manfaatnya, akhirnya juga terjadi perselisihan, perpecahan, dan yang lainnya. Itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ani yang berada di Makassar dan penanya yang lainnya. Masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, bagaimanakah cara menasehati salah satu dari keluarga kami yang kami lihat dia pandai dalam beragama atau cakap dalam beragama. Dia dipandang oleh orang lain dan oleh jamaah pun, tapi sikap kepada keluarganya kurang perhatian dan terkesan cuek. Bahkan ketika bertemu dengan teman-temannya pun dia terlihat sangat ceria ya, ketika berkumpul dengan teman-temannya tersebut. Nah, mohon nasihatnya Ustaz untuk menasihati salah satu keluarga kami tersebut. Ya, tentunya sikap seperti ini adalah sikap yang barangkali ia lalai dalam masalah ini. Mungkin dia belum tahu hadis bahwa kepada keluarga hendaknya lebih daripada yang lainnya. Ya, dalam masalah infak, sedekah, demikian pula bantuan dan yang lainnya. Harus diingatkan orang seperti ini, kita katakan kepada dia ya bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita lebih mendahulukan keluarga dibandingkan yang lain. Ya, ketika ada seorang berkata, ya Rasulullah, aku mau bersedekah, kepada siapa? Kata Rasulullah, bersedekah buat dirimu sendiri dulu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bersedekahlah ya untuk anak dan istrimu dan keluargamu. Kata dia, aku punya lebih dari itu. Kata Rasulullah, bersedekahlah untuk karib kerabatmu. Kata sahabat, ini aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Iya. Lihat, Rasulullah SAW menyebutkan pertama diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian karib kerabat. Ini dahulu yang kita dahulukan, akhi. Ya, ketika seorang sahabat, ketika Allah turunkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan dari apa yang kamu sukai. Maka ya, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah tanah yang ada di masjid yang di depan masjid, namanya Bayraha. Ya. Dan aku ingin infakkannya di jalan Allah. Kata Rasulullah, bakhin, bagus sekali. Dan aku berpendapat kamu bagikan saja kepada karib kerabatmu. Ternyata Rasulullah menyuruh sahabat ini, kalau tidak salah Hamdalah ya, yang ketika Allah turunkan firman-Nya tadi, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai.
Ya, rupanya sahabat ini mengatakan, harta yang aku paling cintai ya tanah ini ya Rasulullah yang ada depan masjid. Itu namanya Bayroha. Maka Rasulullah SAW ternyata mengatakan apa? Bagi-bagikan buat karib kerabatmu, buat adik, kakak, dan yang lainnya. Lihat, berarti kita ya hendaknya lebih memperhatikan keluarga kita dibandingkan dengan apa namanya teman-teman kita. Ya, kepada keluarga ya kita berusaha untuk mendahulukan. Ketika ada keluarga kita yang tidak mampu, kita berusaha untuk ya dahulukan keluarga. Pada keluarga kita berusaha untuk lebih apa namanya memperlihatkan akhlak dan yang lainnya ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Makanya sampaikan kepada orang tersebut ya bahwa ya, sikap yang benar seperti ini, dalilnya seperti ini, supaya dia mau ingat. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Abdullah yang berada di Jakarta, dan selanjutnya kami angkat di layanan telepon. Silakan di 021 823 6543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Dengan siapa di mana? Barakallahu fiik. Barakallah dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Umu Abdillah di NTB, Ustaz. Iya, silakan Abdillah. Iya. Ini Ustaz, Ana bingung Ustaz menghadapi bagaimana seharusnya Ana bersikap ketika saudara Ana meminta jaminan sertifikat untuk dimasukkan di bank, Ustaz. Sementara sertifikat itu masih merupakan hak waris. Jadi Ana diminta persetujuan Ana untuk di ini, Ustaz. Ana sudah berusaha menjelaskan bahwa mengambil uang di bank itu kan riba, Ustaz. Jadi Ana menolak gitu, Ustaz. Dia melakukan itu karena kebutuhan apa gimana, Bu? Gimana, Ustaz? Apa dia mau menjaminkan sertifikat itu untuk keperluan apa? Untuk tambahan modal, Ustaz. Jadi Ana bingung, Ustaz. Kalau Ana tidak setuju untuk memberikan itu kan nggak bisa dia pinjam uang itu, Ustaz. Iya, baik. Jadi bagaimana Ana bersikap, Ustaz? Baik. Iya. Ya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya. Pertama, Ibu, yang harus kita lakukan adalah bahwa harta warisan harusnya diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dahulu. Iya. Karena di rumah ini ada beberapa orang yang dia berhak untuk mendapatkan warisan. Maka ya, tidak boleh seseorang menjaminkan untuk kepentingan pribadinya ke bank atau yang lainnya tanpa seizin yang punya hak daripada warisan tersebut. Sebab kalau ternyata dia tidak bisa membayarnya, mengakibatkan akhirnya disita oleh bank dan yang lainnya akhirnya malah menzalimi orang lain, menzalimi para ahli waris. Ya. Maka kalaupun memang ternyata orang ini sangat butuh, ya, dia sangat membutuhkan warisan tersebut, uang. Sebab kalau tidak ada uang mungkin akan menyebabkan kebinasaan untuk ya usahanya misalnya. Maka kumpulkan semua ahli waris. Kalau semua ahli waris setuju silahkan. Tapi kemudian ya anggap itu sebagai sebuah hutang yang harus dia bayar kelak. Ya, maka pada waktu itu bawa ke notaris, adakan persetujuan sehingga kalau terjadi apa-apa ya kita bisa menggugatnya. Kita punya hujah yang kuat, Ibu. Sehingga pada waktu itu tidak ada penzaliman terhadap diri ibu ataupun ahli waris lain. Ya. Yang jelas ingatkan dulu kalau memang ternyata dia hanya sebatas untuk tambahan modal saja, sebetulnya modalnya sudah ada, cuman buat nambah-nambahin aja. Ini zalim. Kenapa? Karena itu sama saja mengambil hak orang lain yang punya hak warisan dari rumah tersebut. Maka yang lebih bagus, rumah itu jual aja lah. Kemudian setelah dijual, masing-masing ahli warisnya dapat sekian, selesai. Nah, dari situ dia bisa mendapatkan tambahan modal. Ya. Allahu a'lam. Nah.
Ya, jazakallahu khairan. Jawabannya demikian ya untuk Abdillah yang berada di NTB dan masih di layanan telepon. Silahkan di 021 823 6543. Ya, halo. Silahkan. Ya, tidak terhubung. Ya, sambil menunggu kami akan angkat di layanan pesan singkat, Ustaz. Tadi ada pertanyaan, ada pembahasan mengenai bahwa para nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi, mereka rata-rata mengembalakan kambing. Nah, benarkah sikap saya jika kita ingin memelihara kambing untuk mendapatkan berkah dari binatang kambing tersebut? Ya, Nabi SAW yang menyuruh untuk kita memelihara kambing. Maka kalau kita memelihara kambing dalam rangka mempraktekkan perintah atau anjuran Nabi tersebut, ya kita dapat pahala. Kata Rasulullah, ittakhidul ghanam fa inna barokah. Ya, ambillah kambing karena ya kambing itu berkah, kata Rasulullah SAW. Ya, keberkahan di sini artinya ya kambing tersebut, kata para ulama, sangat cepat berkembang biaknya. Yang kedua juga dari sisi kesehatan, ternyata daging kambing lebih sangat rendah kok kolesterolnya. Bahkan di antara khasiat daging kambing juga ternyata untuk kesehatan ada. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka kalau misalnya kita memelihara kambing ya untuk mempraktekkan hadis tersebut, tentu itu menjadi perkara pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah. Ya, kembali kami di layanan telepon, diberikan kesempatan, silahkan. Halo. Ya, di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan untuk bertanya kepada Ustaz. Ya. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Usman di Riau. Pak Usman di Riau, silahkan. Bagaimana hukumnya bersedekah dengan atas nama anak atau istri atau keluarga lainnya, sementara yang kita sedekahkan orangnya masih hidup, Ustaz? Nah, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW ketika berkurban, beliau meniatkan ya untuk bersekutu pahalanya dalam korban tersebut untuk dirinya dan keluarganya. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, ya, berkorban bagi orang yang ingin berkorban, boleh ia mempersekutukan pahalanya dengan siapa yang ia mau. Dengan buat dirinya, buat pahala, buat keluarganya, dan yang lainnya. Dan berkorban ini jenis daripada sedekah. Makanya, ikhwatal Islam, azakumullah wa yakum, Allahu a'lam dalam hal ini bahwa kalau kita bersedekah dan kita niatkan bersekutu pahalanya ya dengan istri kita, dengan anak kita, dan dengan yang kita suka, wallahu a'lam, mudah-mudahan itu sampai. Nah. Ya, baik ya. Jazakallahu atas jawabannya demikian ya untuk Bapak Usman yang berada di Riau. Ya, masih kami terima, silakan di layanan telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Hafiz, Jakarta. Silakan Abu Hafiz. Saya mau tanya Ustadz tentang pengangkatan seorang ulil amri dalam sebuah jam atau hizbiyah. Apakah itu termasuk bid'ah atau fitnah, Ustadz? Iya. Itu aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, yang harus kita pahami bahwa ulil amri itu adalah pemimpin suatu negara. Maka apabila di sebuah negara ada lagi sebuah kelompok yang membuat ulil amri, pasti akan menjadi fitnah, perpecahan, membuat negara dalam negara. Dan perkara seperti ini tidak diizinkan oleh para ulama. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang masalah sultan, beliau bersabda, man kharaja ala sultani shibran, siapa yang keluar dari penguasa ya sejengkal saja, maka ia akan mati di atas bangkai jahiliyah, artinya di atas salah satu perangai jahiliyah. Maka kalau sudah ada penguasa, yang harus kita jadikan ulil amri adalah ya penguasa tersebut
ya selama penguasa tersebut seorang muslim. Maka dari itu ulil amri itu adalah yang mereka punya kekuasaan penuh ya di suatu negara, itu disebut dengan ulil amri ya. Maka kalau misalnya di suatu negara yang muslim dan pemimpinnya pun seorang muslim, kemudian ada satu kelompok yang bikin ulil amri sendiri, berarti sama saja dia keluar daripada kepemimpinan yang ulil amri, sultan, penguasa di negeri itu. Maka ya Rasulullah mengatakan siapa yang keluar ya dari ketaatan kepada ulil sultan, penguasa, maka ia mati lalu matinya bangkai jahiliyah. Ini menunjukkan perkara tersebut tidak diizinkan dalam syariat, Pak. Bahkan itu bisa akan menyebabkan ya perpecahan. Maka dalam satu riwayat disebutkan apabila telah ada di baiat seorang sultan, penguasa, lalu kemudian ada lagi yang lain di baiat lagi sebagai ulil amri, maka yang pertama boleh membunuh yang kedua. Ya, yang pertama boleh memerangi yang kedua, karena tidak boleh ada dua kepemimpinan dalam satu negara. Allah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Bapak yang bertanya, yaitu Bapak Abu Hafid yang berada di Jakarta. Ya, kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Ahmad yang berada di Bogor. Ya Ustaz, ada hadis yang kurang lebih bunyinya, janganlah makanan kalian dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Mohon penjelasan Ustaz dari hadis tersebut. Apakah berarti kita tidak boleh memberi makan kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah? Tidak menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah hanya menganjurkan, hendaknya yang kita dahulukan untuk memakan makanan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan ketakwaan mereka itulah ya semoga Allah memberkahi makanan kita. Belum lagi doa mereka untuk kita. Iya. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan makanan kita kepada orang yang tidak bertakwa. Kalau memang ternyata kita berikan kepada fakir miskin yang tidak bertakwa dan dia sangat butuh makanan, silakan. Ya. Mudah-mudahan dari situ kita bisa mendapatkan maslahat yang besar. Fakir miskin tersebut ya mau diajak kepada ketakwaan. Demikian pula ya kalau kita memberikan kepada orang yang suka mabuk-mabukan ya, untuk kita, tapi dalam keadaan dia misalnya sangat butuh sekali, dia sakit ya, dia sangat membutuhkan harta, ya sudah kita bantu, tapi dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik supaya dia mau kembali kepada Allah, supaya dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Muslim bahwa ada seorang laki-laki yang suatu malam keluar untuk bersedekah. Lalu dia melihat seseorang di jalan dan dia mengira dia orang fakir miskin. Kemudian diberikanlah. Di pagi harinya orang-orang berbincang tadi malam ada pencuri yang diberikan sedekah. Kemudian ia berkata saya akan bersedekah malam ini. Malam itu pun dia keluar kemudian bersedekah. Ternyata pagi harinya orang-orang berbincang-bincang bahwa tadi malam ada pelacur yang diberikan sedekah. Kemudian dia berkata lagi, malam ini aku mau bersedekah. Kemudian dia pun keluar untuk bersedekah. Ternyata di pagi harinya orang-orang berbincang tadi malam ada orang kaya yang dikasih sedekah. Kemudian diberitahulah kepada orang ini. Maka orang ini memuji Allah, ya, dia rupanya salah selama ini. Maka dia berkata, adapun orang pelacur, mudah-mudahan setelah diberikan sedekah dia tidak jadi melacur. Adapun orang yang pencuri, mudah-mudahan dia dengan saya kasih sedekah itu dia tidak jadi mencuri. Adapun orang kaya tersebut, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran. Ya, subhanallah. Ya, itu demikian dalam riwayat Muslim. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Ya, dan selanjutnya ada pertanyaan ya dari penanya yang berada di Cibubur. Ya Ustaz, insya Allah beberapa bulan ke depan kami sekeluarga akan melaksanakan umroh. Namun saya pernah mendapatkan kabar bahwa keutamaan sholat di Masjidil Haram berlaku untuk seluruh wilayah Mekah. Nah, apakah benar Ustaz untuk fatwa tersebut? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini.
Sebagian ulama mengatakan bahwa keutamaan 100.000 itu hanya di Masjidil Haram, di masjidnya saja, tidak untuk seluruh Mekah. Sebagian ulama mengatakan ya semua tanah Mekah sama, karena ia adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Qur'an Allah memutlakkan kata Masjidil Haram untuk semua tanah Mekah. Allah berfirman, ya, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah orang-orang musyrikin itu memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, Masjidil Haram di sini sebagian ulama menafsirkan artinya tanah haram Mekah seluruhnya, tidak boleh orang kafir masuk. Makanya sampai hari ini tidak ada orang kafir yang boleh masuk ke tanah haram. Ya. Kata mereka ini menunjukkan bahwa ya Allah memutlakkan Masjidil Haram untuk tanah Mekah, tanah haram seluruhnya. Maka pahalanya sama. Kenapa? Karena semua tanah Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Namun bukan berarti atas pendapat yang mengatakan seperti inilah lantas kita menganggap remeh untuk sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena ya di Masjidil Haram itu subhanallah berapa banyak orang yang ikut sholat berjamaah di sana. Ratusan ribu. Dan tentunya pahala jauh lebih besar. Ya. Dan atas pendapat yang mengatakan bahwa 100.000 itu hanya di Masjidil Haram, tentu ini semakin memberikan kepada kita semangat untuk usahakan sholat di Masjidil Haram. Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya penanya yang berada di Jawa Timur dan penanya pula yang berada di Makassar mengenai pakaian laki-laki yang di atas mata kaki, Ustaz. Mengenai hadisnya, Ustaz, mohon penjelasannya. Hadisnya mutawatir, akhi, ya, tentang larangan isbal. Di antaranya Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, iyyak wal isbal fa in kata Rasulullah ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki, maka itu tempatnya di neraka. Ya. Demikian pula hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, iyyak wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu sikap isbal, karena isbal itu termasuk kesombongan, kata Rasulullah SAW. Isbal itu memakai pakaian melebihi mata kaki. Ini khusus laki-laki ya. Demikian pula Nabi SAW dalam riwayat yang sahih melihat seorang sahabat yang memakai kain melebihi mata kaki bahkan sampai ke tanah. Kemudian Rasulullah mengejarnya sampai Rasulullah kelelahan, keletihan. Kemudian Rasulullah bersabda, irfa' thawbak, angkat baju kainmu itu. Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, inna rijli ahnaf. Ya, kaki saya ini cacat, ya Rasulullah. Saya kalau berjalan itu X, ya. Wa inna rukbatayya taqtastok, ya, di mana lutut saya ini beradu. Saya malu, ya Rasulullah, terlihat aib saya ini. Kata Rasulullah, ya kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu baik. Irfa' thawbak, angkat kakimu. Ternyata orang ini niatnya bukan untuk sombong. Ternyata orang ini niatnya hanya karena takut kelihatan aibnya. Tapi Rasulullah tetap tidak mengizinkan. Tetap Rasulullah menyuruh untuk mengangkat kainnya di atas mata kaki. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengejar Ibnu Mas'ud yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Kemudian Rasulullah bersabda, irfa, angkat lagi. Sampai Ibnu Mas'ud mengangkatnya setengah betis. Kemudian beliau memegang ya mata kaki Ibnu Mas'ud dan berkata, la haq, ya, tidak ada hak untuk kain melebihi ini, kata Rasulullah. Adapun pendapat yang mengatakan boleh kalau tidak sombong, ini pendapat yang bertabrakan dengan dalil. Kenapa demikian? Karena pertama, sabda Rasulullah kepada Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Kamu tidak melakukan perbuatan itu karena sombong, hai Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengatakan, hai Rasulullah, kain sarung saya terkadang melorot dan saya berusaha untuk menjaganya. Ya, karena Abu Bakar melakukan seperti itu, melorot dengan tidak sengaja kemudian diangkat lagi, itu yang dimaksud Rasulullah tidak sombong. Tentu tidak sama dengan orang yang sengaja dilorotkan ke bawah. Inilah yang dimaksud dengan sombong. Sombong itu, kata para ulama, kalau dia sengaja
melorotkan kainnya di bawah mata kaki. Makanya dalam riwayat Abu Daud Rasulullah mengatakan apa? Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Nah ini ya akhi, azakallahu wa iyyakum ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya agar kain kita selalu di atas mata kaki. Jangan sampai dibiarkan ia melorot di bawah mata kaki. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Ya, baik. Selanjutnya mungkin kami akan angkat di layanan telepon kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Agus di Bantul. Silakan Pak Agus. Ya, mau tanya kalau tentang menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram itu, apakah mendapatkan pahala sebanyak rambutnya anak yatim tersebut? Iya. Iya, itu hadis palsu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hadis palsu, Pak. Semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram itu semuanya palsu kata para ulama. Ya. Menyantuni anak yatim itu dianjurkan di setiap waktu dan keadaan. Ya, karena hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang menyantuni anak yatim itu tidak diikat dengan waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Jangan hanya pada tanggal 10 saja. Bahkan pada tanggal semuanya kita berusaha untuk menyantuni anak yatim. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti pada hari kiamat seperti ini nanti di surga. Ya, dekat kedudukannya. Nah, maka dari itu ya, hal-hal seperti itu yang tersebar kepada kaum muslimin, katanya tanggal 10 itu termasuk hari raya orang anak yatim, semua itu adalah ya berdasarkan hadis-hadis palsu dan tidak dibenarkan meyakini demikian. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.